Pengertian manajemen. Manajemen atau pengelolaan adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur manajemen: main manusia, money uang, material bahan, mekanik mesin, metode-metode, market pasar. Fungsi manajemen: planning perencanaan, organizing perorganisasian, advocating pelaksanaan, controlling pengawasan. Tingkatan manajemen. Top manajemen contohnya presiden direksi, middle contohnya manajemen cabang, lower contohnya mandor. Keterampilan manajemen: 1. Keterampilan teknik, keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas khusus. 2. Keterampilan manusia, untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Keterampilan konseptual, kemampuan untuk berpikir pada hal abstraktif, metodologis, dan materialis situasi yang berbeda. Bidang manajemen. Bidang manajemen yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses penataan yang merupakan proses dari suatu pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang kemudian disebut sebagai produk barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Di dalam manajemen produksi, yang pertama yaitu man atau manusia. Ini mengacu pada siapa saja yang berpengaruh di dalam perusahaan. Sumber daya manusia di dalam manajemen merupakan faktor yang paling penting dan paling berpengaruh. Yang kedua yaitu ada mesin. Mesin ini mengacu kepada fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional. Ini bertujuan untuk mengurangi dan meringankan pekerjaan manusia agar lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketiga yaitu ada metode. Metode ini mengacu kepada prosedur atau metode yang digunakan perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Yang keempat ada material. Ini mengacu kepada bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang terakhir ada money. Di dalam manajemen tentu saja uang sangatlah penting. Ini mengacu kepada modal dan biaya produksi yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan untuk kegiatan produksi. Manajemen produksi. Fungsi manajemen produksi yang pertama yaitu perencanaan produksi. Perencanaan ini berkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian produksi. Fungsi ini berupa kegiatan pengendalian untuk menjaga dan menjamin proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur. Yang ketiga yaitu peningkatan proses produksi. Peningkatan proses produksi ini berkaitan dengan fasilitas dan sarana yang dapat mendukung kegiatan produksi agar lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga produksi agar berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya hambatan di tengah terjadinya proses produksi. Lingkup manajemen. Lingkup manajemen yang pertama yaitu rancangan dari desain produk. Rancangan dari desain produk ini akan digunakan dalam waktu yang sangat jangka. Yang kedua yaitu proses transformasi perusahaan. Proses transformasi perusahaan merupakan lingkup manajemen produksi yang dalam pengambilan keputusannya bersifat jangka pendek karena dipengaruhi oleh operasional dan teknis. Yang ketiga yaitu perbaikan produk. Perbaikan produk ini sifatnya berkesinambungan. Karena sifatnya yang berkesinambungan, kebijakan ini dilakukan secara manajemen produksi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan citra brand. Yang kedua yaitu meningkatkan daya saing produk perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya produksi. Yang keempat tercapainya tujuan bisnis. Yang kelima yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
pemasaran adalah kegiatan pengaturan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen agar berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam manajemen pemasaran meliputi 1. Pemilihan segmentasi pasar, yang kedua, menganalisis kesempatan pasar, yang ketiga, menentukan cara promosi pasar, dan yang keempat, mengelola usaha. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama, meningkatkan nilai, 2. Meningkatkan penjualan, 3. Meningkatkan pangsa pasar, 4. Meningkatkan keuntungan, dan yang kelima, meningkatkan citra positif perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama, analisis pasar, kedua, segmentasi pasar, ketiga, menetapkan target pasar, keempat, penentuan posisi pasar, kelima, pengembangan strategi, dan yang keenam, implementasi pemasaran. Manajemen pemasaran yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran berwawasan, konsep pemasaran digital, dan konsep hubungan pelanggan. Adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengambilan sumber daya keuangan suatu perusahaan. Tujuan adalah untuk memastikan kelancaran operasional bisnis termasuk proses produksi dan distribusi dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah memastikan kelancaran operasi bisnis. Beberapa fungsi lainnya meliputi 1. Perencanaan planning, menyusun proyek produksi jangka panjang arus kas dan perhitungan laba rugi. 2. Pengarangan budgeting, mengolokasikan dana untuk produksi, promosi, dan distribusi. Pengadilan controlling, mengontrolkan arus kas untuk mengidentifikasi keuangan dan pengolahan. 4. Pelaporan reporting, menyusun laporan keuangan untuk merantau kondisi keuangan perusahaan. 5. Auditing, secara memeriksa dan mengecek nominal dana secara rutin pada periode tertentu. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dan manajemen keuangan adalah tujuan utama dan manajemen keuangan adalah untuk mencapai kesuksesan perusahaan dengan rincian berikut: memastikan kewajiban perusahaan terpenuhi tepat waktu, mendapatkan wawasan terkait pengolahan keuangan perusahaan, mengoptimalkan keuntungan berdasarkan kondisi aktual, mengurangi pengeluaran berlebihan dan risiko kerugian, memudahkan penyusunan struktur modal, mengawasi likuidasi aset dan arus kas secara rutin, mengembangkan rencana keuangan berdasarkan perkembangan teknik, memfasilitasi interaksi dan investor dan direksi. Prinsip manajemen keuangan yang efektif berpegang dan prinsip-prinsip berikut: kehati-hatian produsen. Pengolahan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati dan informasi yang akurat. 2. Konsistensi. Pelaksanaan manajemen harus sesuai dengan kebijakan yang konsisten. 3. Kemandirian. Manajemen keuangan harus dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. 4. Transparansi. Informasi keuangan harus disajikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen personalia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen personalia adalah mengalokasikan, melatih, serta mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tugas dari manajemen personalia ada 6, yaitu yang pertama, seleksi dan rekrutmen, yaitu bertugas menyeleksi dan merekrut karyawan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu mendidik dan mengembangkan karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen kinerja, yaitu menentukan tujuan atau capaian kerja, memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik kepada karyawan.
Yang keempat adalah menyusun rencana anggaran. Agar dana tidak membengkak, maka manajemen personalia harus menyusun rencana anggaran dengan jelas dan tepat. Yang kelima adalah menyusun rencana kerja. Setiap karyawan memiliki tugasnya masing-masing, dan setiap tugasnya harus memiliki tujuan yang sama dalam perusahaan. Yang keenam adalah manajemen hubungan kerja. Manajemen personalia harus mengatur hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, seperti gaji, aturan perusahaan, serta penyelesaian konflik. Fungsi manajemen personalia yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu manajemen personalia harus menyusun perencanaan kinerja yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu mengorganisasikan karyawan dengan tepat. Yang ketiga yaitu directing atau pengarahan, yaitu mengarahkan karyawan sesuai dengan bidangnya. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan, yaitu mengawasi kinerja karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan.